di sana. Pergi. Kakak ipar, keponakanmu akan menikah, dan dia butuh uang kan? Bibi, bukankah Bibi yang paling menyayangiku? Keponakanmu ingin menikah, meminta uang padamu. Kau tidak akan membuatku berlutut tanpa alasan kan? Ada juga yang di rumah itu. Orang tua bangka itu, mengobati penyakit juga butuh uang. Jika kau tidak memberikannya, kami akan mengambilnya sendiri. Benar kakak ipar. Tidak. Aku mohon biarkan aku pergi. Melepaskanmu, kakak ipar. Kamu bilang. Biarkan kami. Bagaimana kami bisa melepaskanmu? Aku mohon. Biarkan aku pergi. Pergi mati. Tidak. Kakak ipar, aku akan mengantarmu ke perjalanan terakhirmu. Ingat untuk menyapa kakak sulung. Tidak. Beberapa direktur pabrik pengolahan Xiao Yuqin telah hilang selama beberapa hari. Masih belum ada kabar tentang adik perempuan. Masih menyelidiki. Asisten Xiao Yudi. Jika ada berita, aku akan segera memberitahumu. Xiao Yudi Tuan Berpreal Estat Inley. Adik perempuan, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Adik perempuan, apakah kamu masih hidup? Aku bisa merasakan bahwa kepergianmu jelas tidak sesederhana. Ayah, barbecue sudah siap. Bagus. Wajah kakak ipar hampir remuk olehmu. Cari orang bodoh dan bereskan beban itu untuk menghindari komplikasi. Aku tahu, sangat cerewet. Aku memberitahumu, di dalam sini adalah dokumen penting. Pengambil alihan pabrik. Kata sandinya harus segera dipecahkan. Kau membuatku takut setengah mati. Lihatlah dirimu. Kau sudah mati dan masih membuat ulah di sini. Aku akan menghentikan ulahmu. Baiklah Xiao Li, jangan terlalu gelisah. Jangan marah lagi. Kakak ipar sudah kembali. The film was translated and narrated by M Media. Di mana kakak ipar? Sungguh. Lihat. Buka matamu dan lihat dengan jelas di mana kakak ipar berada. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku memperingatkanmu. Apa yang terjadi hari itu, simpanlah itu di dalam dirimu. Jika ada yang membocorkan berita itu, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Media. Diam. Mama, kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Xiao ya, kamu telah dianiaya. Ibu sudah kembali. Kakak ipar. Ada apa? Kau jelas-jelas. Apa yang kamu takutkan melihat kakak ipar? Kamu masih punya hati nurani yang bersalah. Jian Chuan, aku tidak ada di sini beberapa hari terakhir ini. Kamu sudah bekerja keras. Tidak mungkin. Tebing setinggi itu. Dan itu tidak bisa membunuhmu. Kakak ipar. Apakah kamu benar-benar kakak ipar? Bagaimana bisa begini? Mungkinkah kakak iparmu terbaring di peti mati? Jian Li. Kakak ipar. Dulu saat kamu hamil, dan ayah sakit parah. Aku melayani setiap kebutuhanmu. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Mengapa kepulanganku membuatmu begitu ketakutan? Kakak ipar sudah meninggal. Tidak mungkin kembali dari kematian. Kamu bukan kakak ipar. Kembali dari kematian. Begitu yakin bahwa adikmu sudah tiada. Mungkinkah kamu adalah pembunuhnya? Omong kosong. Paman muda, kamu tidak ingin mengakui aku sebagai kakak iparmu. Jika kamu benar-benar kakak ipar, aku pasti akan mengakui kamu. Pabrik pengolahan daging membutuhkan kakak ipar, dan seluruh keluarga membutuhkan kakak ipar. Tapi kamu bukan. Kamu hanya sangat mirip dengannya. Tepat sekali. Kakak ipar tidak akan berbicara seperti kamu. Dia juga tidak akan berpakaian sepertimu. Kamu sama sekali bukan kakak ipar. Kamu palsu. Aku sudah tahu, direktur pabrik ini terasa aneh. Jadi dia adalah penipu.
Mata semua orang benar-benar jeli. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Tahun 2000 milenium, peternakan babi mengalami wabah demam babi. Hanya satu hal yang tersisa di seluruh pabrik, babi milik Wang Tua. Benar, pada tahun 2002, putra Chen Tua menikah. Aku ingat meminjam 10 juta yuan untuk membangun rumah dan menikahi seorang istri. Uang ini belum dikembalikan bukan? Jian Chuan, tahun lalu perusahaan memiliki lebih dari 10 juta yuan dalam pitang macet. Sheng Hong sebagai akuntan pabrik, kemana uang ini pergi? Kalian berdua seharusnya sangat jelas tentang itu. Paman muda, kamu sudah membantuku selama bertahun-tahun. Beberapa hari yang lalu, aku berniat untuk menyerahkan pabrik itu untuk kamu kelola. Tapi kamu... Kakak ipar. Selamat datang di rumah. Dia benar-benar direktur pabrik. Direktur pabrik, dia benar-benar kembali. Baiklah, karena direktur pabrik sudah kembali, maka kita bisa mulai bekerja. Ya. Sejak kakak ipar melompat dari tebing. Kemana dia pergi? Jangan bilang. Kamu tidak ingin tahu. Aku ingat. Melompat dari tebing. Masih mencoba mengujiku. Mama. Aku ingat, ketika aku bangun, aku sudah berada di rumah sakit. Dokter bilang aku terbentur kepala. Dan beberapa ingatan tidak jelas. Mungkin juga bahwa seseorang ingin mencelakaiku. Dan mendorongku dari tebing. Entah kamu asli atau tidak. Aku bisa membunuhmu pertama kali. Aku bisa membunuhmu kedua kalinya. Kakak ipar. Karena kamu selamat dan sehat, dan sudah kembali. Xiaoya, ajak ibumu keluar untuk mencari udara segar. Aku akan segera menyuruh seseorang membersihkan ini untuk menghindari nasib buruk. Pergi Xiaoya. Oh benar, terima kasih atas kedatangan kalian semua ke pemakamanku. Dalam beberapa hari rapat pemegang saham akan diadakan. Aku punya keputusan penting untuk diumumkan kepada semua orang. Baik. Kakak ipar, oh kakak ipar. Rumah ini. Aku takut kamu tidak akan bisa kembali ke sini. Xiaoya, pergi buat makan malam. Aku lapar. Lihatlah dirimu. Aku tidak menyangka. Dia benar-benar menebaknya dengan benar. Apa yang terburu-buru? Ini baru permulaan. Jika kamu ingin masuk ke keluarga ini, itu tidak akan semudah itu. Aku akan memanggil mamaku. Apa kamu buta? Ini? Gadis ini. Kemarilah. Minumlah sedikit. Ibu, Minum apa? Xiaoya, apa kamu sengaja pura-pura tuli dan tidak mendengar? Apa kamu tahu betapa mahalnya pakaianku ini? Apa kamu sanggup membayarnya? Maafkan aku akan segera mencucinya. Mencuci apa? Dasar hantu kelaparan reinkarnasi. Kamu tidak becus. Baiklah. Ini hanya sepotong pakaian bukan? Nanti aku akan menyuruh pabrik mengalokasikan sejumlah uang untuk menggantimu. Ayo, semua orang makan. Bagaimana kita bisa makan hidangan ini? Xiaoya, apakah garam gratis di rumah kita? Cicipi sendiri. Tidak mungkin. Aku bilang Xiaoya, keterampilan memasakmu. Kamu masih perlu belajar dari ibumu. Jika kamu di masa depan menikah ke dalam keluarga dan masakanmu seburuk ini, bagaimana kamu bisa menjadi menantu yang baik? Mama selalu memasak sebelumnya. Masakanku pasti tidak seenak masakan Mama. Kakak ipar, bagaimana kalau kau saja yang memasak makanan ini? benar. Atau memotong ikan dan membuat sup ikan? Aku paling suka sup yang kau buat. Sup ikan apa? Spesialisasi kakak ipar. Itu iga babi asam manis. Benar. Ibuku benar. Spesialisasi Bibi adalah iga babi asam manis. Adik perempuan, kau bekerja keras seperti anjing untuk mereka.
Apakah itu sepadan? Bagian mana dari mereka yang pantas disebut keluarga? Mamaku sakit dan belum sepenuhnya pulih. Kalian semua tunggu. Aku akan pergi membuatnya. Xiaoya, kau duduk dulu. Xiaoya masih muda. Kemampuan memasaknya sedikit kurang. Yang cukup normal. Kakak ipar benar. Bagaimana kalau kakak ipar kamu membuatkan makanan untuk kami? Aku belum selesai bicara. Tubuhku belum pulih. Jadi tidak nyaman bagiku untuk memasak. Jika kalian semua ingin makan sesuatu, lakukan sendiri. Mulai sekarang, Xiaoya dan aku tidak akan melayani kalian. Kamu bukan kakak ipar kami sama sekali. Dia takkan bilang kata-kata kejam begitu. Itu benar. Kakak ipar akan pulang dari kerja dan segera mulai memasak. Apa yang kami suka makan dan apa yang tidak kami suka makan. Kakak ipar tahu betul. Bahkan jika dia sakit dan sekarat di tempat tidur, dia tidak akan meninggalkan kami. Kamu. Jika kamu tidak memasak makanan ini, maka keluar dari rumah ini. Sepertinya kakak ipar ini tidak mengajarimu untuk menghormati orang tua. Kamu, apa kamu pikir keluarga ini dijalankan oleh orang luar sepertimu? Xiaoli, kau makan makananku dan minum minumanku. Jika aku tidak mengurus keluarga ini, apakah giliranmu kalau begitu? Kau berani memukul ibuku. Aku akan membunuhmu. Tidak menghormati orang tua, mengabaikan hierarki. Ketika orang tua sedang berbicara, bagaimana bisa seorang junior sepertimu menyela? Ayahmu, apakah begini dia biasanya mendidikmu? Kamu. Kakak ipar, harap tenang dulu. Bukankah ini hanya memanas karena kata-kata yang memicu? Xiaoya, bantu ibumu duduk. Keluarga yang aneh. Mengingini posisi manajer pabrik, adik ipar laki-laki. Adik ipar perempuan yang tidak bisa membedakan benar dan salah, yang membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Istri adik laki-laki dan keponakannya, adik perempuan. Kau demi keluarga ini mengorbankan segalanya, namun tinggal di kamar seperti ini, menderita perlakuan seperti ini. Apakah ini hidupmu? Duduk dan makanlah. Aku tidak nafsu makan. Kalian semua makan sendiri. Rapat pemegang saham besok. Semua hadir tepat waktu. Xiaoya, ayo pergi. Mama akan mengajakmu keluar untuk makan sesuatu yang enak. Pabrik daging kembali sebagai kepala. Tidak. Tidak mungkin. Aku direktur pabrik. Aku Xiao Yukin. Kenapa? Kenapa ada yang menyamar sebagai aku? Katakan padaku, kenapa ada yang mencoba menyakiti keluargaku, merebut saham dan pabrikku? Tolong diam. Ini rumah sakit, tidak ada yang menyakitimu. Tidak, aku ingin pulang. Aku ingin menyelamatkan keluargaku. Emosi pasien tidak stabil. Ini. Cepat. Ada apa dengan ibuku? Jangan khawatir. Minumlah air. Aku juga baru mendengarnya. Sebenarnya, kami sudah menemukan calon suami untukmu. Kencan buta. Bukankah kamu bilang ibuku? Tunggu saja di rumah. Aku sudah menyiapkan orangnya. Sudah kau siapkan uangnya? Baik, pengiriman dari pintu ke pintu. Kau tunggu. Dalam 1 jam, putrimu akan menikah dengan seorang bodoh. Sudah terlambat. Tidak ada gunanya menelepon orang sekarang. Tidak ada gunanya. Pelayan. 1 cangkir kopi lagi tolong. Terima kasih. Tentu. Kamu begitu tenang.
Tidakkah kamu bertanya tentang putrimu? Situasi saat ini. Lalu, kenapa kau tidak bertanya tentang putramu yang baik? Apa maksudmu? Mengapa dia tidak mengangkat telepon? Tuan Xiao sudah ditangani. Aku ingin menikahi seorang istri. Menikah. Nah, ingat ini. Tidak peduli apa yang dia katakan saat bangun. Ikuti saja perintah ayah. Instruksi. Baiklah. Baiklah. Pergi. Baiklah. Setelah ini selesai, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Apa? Masih tidak bisa dihubungi. Berkat putramu Liuba. Dia menyelamatkan putriku. Dia tidak akan diculikkan. Apa maksudmu? Oh tidak. Nah. The film Nah, was ada apa? translated Nah. and narrated by Dasar an orang jahat. Apa yang kamu lakukan? Ibu. Hidupku tamat. Anakku. Aku sudah dihancurkan oleh si bodoh itu. Aku akan membunuhmu. Kau bukan manusia. Aku bukan manusia. Zheng Hong, kau menuai apa yang kau tabur. Jika kau tidak menyakiti putriku, bagaimana ini bisa terjadi? Hasil ini, semua ini, adalah perbuatanmu sendiri. Nah, kamu baik-baik saja. Dasar wanita sialan. Aku menghabiskan uang untuk membeli istri. Dan kamu membawa kembali seorang pemuda. Apa niatmu? Apa kamu pikir anakku bodoh dan mudah diintimidasi? Anakku jati seperti ini sekarang. Aku akan membunuhmu, aku. Nah, aku ingin wanita sialan itu menjadi istrimu. Meskipun dia sedikit tua, dia berguna. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kakak ipar selamatkan aku. Kakak ipar. Kau menegosiasikan kesepakatan itu. Aku tidak bisa ikut campur. Xiao ya? Kau sudah bangun. Minum air dulu. Ibu, ada apa denganku? Kau hanya terlalu lelah beberapa hari terakhir ini dan pingsan. Xiao ya, kuharap kau tidak pernah mengingat apa yang terjadi. Jangan kehilangan harapan pada kepar. Kakak kedua sudah melakukan semua yang kamu katakan. Kakak ipar kedua tidak hanya diusir, tapi pernikahannya juga sudah berakhir. Kapan kamu berencana untuk mentransfer sahamnya? Masalah di dalam. Kapan giliranmu untuk mendikte? Jika bukan karena beberapa hari terakhir, insiden kecil terjadi. Jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku. Beberapa hari ke depan ini, aku akan mencari waktu yang tepat untuk mentransfer saham kepada Jian Chuan. Aku tidak mendikte. Kalau kamu tanya aku, wanita harus mencari pria baik dan menikah, mendukung suami dan membesarkan anak-anak mereka. Sedangkan untuk berbisnis, serahkan saja pada kakak keduaku. Kakak ipar kamu. Jika kamu punya waktu luang, mungkin cinta akan datang padamu. Xiao Li, beraninya kau berbicara seperti itu pada kakak iparmu. Kakak iparmu perlu diajari caranya. Aku tidak mengajari kakak ipar cara melakukan apapun. Aku hanya khawatir tentang Xiao ya. Lihat, dia hampir 18 tahun. Sekarang sudah wanita dewasa. Lihat. Saat waktunya tiba, kami akan mencarikanmu pasangan yang cocok. Dan kamu tidak akan takut diintimidasi oleh siapapun. Ketika paman keduamu menjadi direktur pabrik, semua orang harus menghormati kita, meskipun dikatakan
Anak perempuan yang sudah menikah, ibarat air tumpah. Tidak peduli keluarga mertua mana yang dia nikahi. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Bibi benar. Apa maksudmu benar? Anak perempuan yang sudah menikah. Seperti air yang tumpah. Lalu, mengapa kau belum pergi? Apa yang kau lakukan berpegangan pada keluarga ini? Kakak kedua. Kakak ipar, Jian Li adalah adik kandungku. Dia anggota keluarga Liu. Bagaimana bisa kau bilang dia menempel di sini? Tepat sekali. Untuk keluarga ini, aku juga sudah berkontribusi. Kontribusi apa yang sudah kau berikan? Menghabiskan uang dan merusak keluarga, memasukkan laporan keuangan, atau memindahkan barang dari rumah orang tuamu ke keluarga suamimu. Apakah ini kontribusimu? Kamu bicara omong kosong. Kamu memfitnahku. Bibi, tolong tenang. Aku tahu kamu bermaksud baik padaku. Dasar bajingan. Xiao ya? Berhenti berpura-pura menjadi orang baik di sini. Xiao Yuqian, bukankah putrimu juga seorang benalu? Dia sakit-sakitan saat kecil. Uang yang dihabiskan untuk pengobatan medisnya. Bukankah semuanya dibayar oleh keluarga? Jika aku harus pergi, maka dia harus lebih pergi lagi. Aku yang bertanggung jawab atas keluarga ini sekarang. Xiao Ya adalah putriku, dan kau bukan siapa-siapa. Aku menyuruhmu pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ini keterlaluan. Aku ingin lihat siapa yang berani membuat putriku pergi. Ibu, kamu akhirnya di sini. Ibu mertua Liu, ibu mertua Xiao Yuqian. Jika kamu tidak datang lebih cepat, keluarga kita akan kacau balau. Menantu perempuan tertua, kau adalah kakak ipar. Dan ini, semuanya adalah adik-adikmu. Beginikah caramu memperlakukan mereka? Saat aku pergi, kau mencoba mengusir putriku. Aku rasa, kau tidak lagi ingin tinggal di keluarga Li. Nenek, ini salahku karena tidak berguna. Mereka semua melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Tahu, makhluk lemah yang sakit-sakitan, jangan jadi pemandangan buruk di depanku. Betapa sialnya. Jika kau seorang anak laki-laki, jika saja kau bisa memikul sebagian beban keluarga, ayahmu tidak akan meninggal secepat ini. Nenek, ini semua salahku. Jika nenek ingin memarahi, marahi saja aku. Xiao ya? Aku terlalu malas bahkan untuk memarahimu. Xiao ya, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kau berlutut? Ayo pergi. Hentikan. Aku dengar. Kau akan mentransfer sahammu kepada Jian Chuan. Kenapa aku belum melihat pergerakan apapun? Cepat tentukan tanggalnya. Dan selagi kau melakukannya, atau juga agar si pembawa sial itu menemukan suami. Aku tidak setuju. Apa? Kau berani menentangku? Kakak ipar. Ibu baru saja kembali. Apakah kamu berencana untuk membuatnya marah sampai mati? Xiao ya, kau masih muda. Ketika kau merasa lebih baik, kita masih bisa keluar dan belajar. Apakah kau benar-benar ingin menikah secepat ini? Sejak kecil, aku sudah menjadi beban. Dan tidak bisa banyak membantu keluarga. Jika menikah bisa meringankan beban keluarga ini, nenek tidak akan terganggu lagi olehku. Aku bersedia menikah. Xiao ya masih yang paling pengertian. Aku bilang kakak ipar. Apa kamu kecanduan khawatir? Xiao ya sendiri sudah setuju untuk menikah. Jadi hak apa yang kamu punya untuk menghentikannya? Benar ibu. Kau adalah ibu Xiao ya? Kau harus memberi contoh. Jangan tunjukkan wajahmu di mana-mana sepanjang hari. Apa hebatnya menjadi manajer pabrik? Seorang wanita. Benar-benar tidak tahu malu. Ibu, ini salahku. Aku sudah melibatkanmu. Aku tidak berguna. Xiao ya, apa kamu belum bisa melihat dengan jelas? Ibumu yang melibatkanmu. Apa yang kamu lakukan? Xiao ya, kau tidak melibatkan siapapun. Dan kau tidak perlu seperti ini untuk menelan harga dirimu demi kedamaian. Ini keterlaluan. Kau benar-benar berani tepat di depanku, menyentuh putriku. Lihat saja akan kupukul kau sampai mati. Ibu mertua, biaya medismu. Aku masih sanggup membayarnya. Aku hanya tidak tahu ibu mertua. Jika kau di rumah sakit, dan jika kau nyaman tinggal di sana. Apa maksudmu?
Kalian semua dengarkan baik-baik. The Rumah film tua was ini, translated sertifikatnya and atas narrated namaku. by Itu Emily. adalah mahar yang kuterima ketika keluarga Liu menikahkanku. Siapapun yang ingin kusir, orang itu harus pergi. Sungguh lelucon. Apa kau menyarankan? Kau sebagai menantu perempuan, ingin mengusirku ibu mertuamu dari rumah? Mengapa tidak? Tahu. Putra sulung. Lihat saja. Ini menantu perempuanku yang luar biasa. Dia ingin membawa seluruh keluarga kita menuju kehancuran. Mengapa hidupku begitu pahit? Bagaimana bisa aku membesarkan Emma? Makhluk tak tahu terima kasih seperti itu. Sungguh dosa. Sungguh dosa. Aku tidak ingin hidup lagi. Kau mendorongku menuju kematianku. Ibu, ibu, ibu. Xiao Yuqian, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana kamu bisa memperlakukan mama seperti ini? Kakak kedua, apa kamu hanya akan berdiri di sana dan melihatnya? Menggertak kami berdua ibu dan anak. Kakak ipar. Kamu selalu berbudi luhur dan baik hati. Setelah kakak sulung meninggal, kamu mengurus seluruh keluarga, bekerja tanpa lelah, tanpa keluhan. Dan biasanya, terhadap ibu, kamu sangat berbakti. Aku menghormatimu sebagai kakak iparku, karena aku telah melihat dedikasimu kepada keluarga ini selama bertahun-tahun. Jangan berani-beraninya kamu bersikap begitu sombong. Aku terlalu mendominasi perbuatan baik yang dilakukan Xiang Hong dan Liu Da. Aku belum menuntaskan urusanku denganmu karena mereka. Apa kau sudah lupa? Begitu cepat. Kedua orang itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Itu tergantung pada kinerjamu. Apa yang kau katakan tidak penting. Yang penting adalah apa yang kau lakukan. Kakak kedua, pikirkanlah. Sejak wanita ini kembali, kamu bercerai. Dan keluarga Jati berantakan seperti ini. Jika kamu benar-benar kakak keduaku, maka usir dia keluar. Kakak, kenapa kamu memukulku? Kamu memukulku demi wanita ini. Mama, aku tidak mau hidup lagi. Cukup. Kalian semua diam. Jika kamu terus menangis dan membuat keributan, aku akan segera mengirimmu kembali ke rumah mertuamu. Dan jangan pernah kembali. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai saudaraku. Dan keluarga ini juga tidak akan. Anakku. Ada apa denganmu? Apa kau bahkan tidak akan mengakui aku, ibumu? Sekarang juga. Usir wanita ini dari keluarga Liu. Ibu. Kakak ipar adalah direktur pabrik. Adalah kepala keluarga ini. Jika kamu membuat masalah lagi, mari kita pergi bersama. Berhenti berdebat. Kau tetap di sini. Itu tidak mustahil. Tapi kau harus meminta maaf dan mengakui kesalahanmu. Aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Baiklah, aku minta maaf. Kakak ipar, aku minta maaf. Jangan meminta maaf padaku. Minta maaflah pada putriku. Xiao ya? Aku ini orang yang lebih tua. Aku minta maaf pada yang lebih muda. Tidak mungkin. Mama, kurasa kita sudahi saja. Bibi dia. Xiao ya? Dengarkan ibu. Yang benar adalah benar. Salah tetap salah. Baik tua maupun muda. Jika membuat kesalahan, harus mengakuinya. Mengakui kesalahan, berarti mengakuinya. Memang benar Liu Jianli adalah bibi dari pihak ayahmu. Tapi dia sekarang mewakili keluarga Liu untuk meminta maaf kepadamu. Kau pantas mendapatkannya. Tidakkah kau setuju, Jian Chuan? Adik perempuan, kamu telah dianiaya. Di masa depan aku akan membuat wanita ini memberimu kompensasi. Benar, kakak ipar. Kalau begitu aku akan merepotkanmu kakak kedua. Untuk membantu memikirkan solusi. Kakak, kamu tidak akan. Kakak. Mama. Aku salah. Aku minta maaf. Xiao ya, Bibi salah. Bibi seharusnya tidak memaksamu menikah. Dia seharusnya tidak menggertakmu dan ibumu. Mama tidak akan pernah bersikap begitu memaksakan kehendak. Dia juga tidak akan demi aku bertengkar dengan keluarga.
Kakak ipar, bukankah itu sudah cukup? Baiklah. Kali ini, aku menerima permintaan maafmu atas nama Xiaoya. Jika ada lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiaoya, ayo pergi. Tunggu. Ada satu hal lagi. Masalah saham. Kamu perlu memberikan penjelasan kan? Jangan khawatir, dalam beberapa hari kita akan mengadakan upacara transfer saham. Aku harap kamu tidak berbohong padaku lagi. Aku benar-benar tidak keberatan membunuhmu lagi. Menyamar menjadi diriku untuk menjual pabrikku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Siapa kamu? Maju cepat. Yang tua, ini aku. Nama belakangku memang Shang, tapi aku belum pernah melihatmu sama sekali. Aku Xiao Yuqian, Direktur Pabrik Pengolahan Daging Yuqian. Keluar. Hari ini adalah hari besar bagi pabrik kita. Jangan membuat masalah tanpa alasan. Kamu seorang direktur pabrik. Apa kamu tidak bercermin? Apa kamu pikir? Aku belum pernah melihat direktur pabrik sebelumnya. Jika kamu terus begini, aku akan bertindak. Aku memberitahumu. Panggil Liu Jianchuan. Jika itu tidak berhasil, panggil pemegang saham pabrik, Wang Yuchai. Aku akan membuktikan kepada mereka secara langsung bahwa aku, Xiao Yuqian. Wang Yukai, Tuan Wang sudah lama menarik semua sahamnya. Sekarang di dalam pabrik. Satu-satunya pemegang saham adalah Direktur Xiao. Saya menyarankanmu untuk membaca berita sebelum datang ke sini. Aku bahkan tidak tahu dari mana wanita desa ini berasal. Wanita ini benar-benar menggunakan namaku tanpa izin untuk mengusir para pemegang saham. Ibu mertua, Xiaoya, dia pasti telah memperlakukanmu sangat buruk kan? Bos ada di sini. Jianchuan, Xiaoya, Pergi, jangan berkumpul. Pergi. The film was translated Pergi. and narrated by Jianchuan. Media. Pergi. Xiaoya. Pertunjukan akan segera dimulai. Apakah kalian semua sudah siap? Semuanya akan berakhir hari ini. Kakak ipar, Rapat akuisisi akan segera dimulai. aku tahu. Hanya saja aku punya pertanyaan. Aku ingin bertanya padamu kakak ipar. Aku harap kakak ipar, kamu bisa memberiku jawaban. Bicara. Kakak ipar, bagaimana kamu tiba-tiba sadar untuk mengalihkan saham kepadaku? Apakah ada? Benar-benar tidak ada yang mencurigakan. Baru bertanya sekarang. Tidakkah menurutmu ini agak terlambat? Jika kamu tidak menginginkan sahamnya, aku bisa memberikannya kepada Xiaoli atau bahkan kepada Sheng Hong. Setelah kakak ipar kembali kali ini, kamu benar-benar tidak sama seperti sebelumnya. Oh, benarkah? Apa bedanya aku? Setidaknya, kamu yang dulu tidak akan membius ibu mertua, membuatnya muntah dan diare. Tidakkah kamu tahu betapa berbahayanya masalah ini? Apakah kamu masih menganggap kami keluarga? Apakah kamu pernah menganggapku keluarga? Apakah kamu menganggap Xiaoya keluarga? Pahami posisimu. Jika kamu menginginkan sahamnya, maka bersikaplah yang baik. Jangan bersikap seolah mempertanyakan aku. Tapi aku adalah kakak iparmu. Baiklah, kakak ipar, sebentar lagi, aku pasti akan pada upacara akuisisi tampil dengan baik. Ini adalah pabrik pengolahan daging. Upacara akuisisi. Bolehkah saya bertanya? Apakah Anda memiliki undangan? Aku tidak butuh undangan. Jika Anda tidak memiliki undangan, silakan pergi. Orang biasa datang untuk mengintip. Apa kamu buta? Sheng Hong, Liu Ba. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Aku Xiao Yuqian. Aku kakak iparmu. Kamu adalah kakak iparku. Wajahmu ini. Kamu. Apa kau sudah lupa? Dulu saat kau melahirkan Liu Ba, akulah yang memotong tali pusarnya. Saat kau dan Jian Chuan menikah, aku adalah saksinya. Kamu benar-benar kakak iparku. Kalau begitu, di mana saja kamu selama ini? Dokter bilang aku jatuh dari gunung dan hilang ingatan. Wajahku juga. Oh benar, itu siapa orang yang menyamar sebagai aku? Jika dia adalah kakak ipar yang asli, lalu siapa kakak ipar yang sekarang? Baiklah, aku tidak peduli siapa di antara kalian yang asli. Selesaikan saja masalahnya. Kakak ipar, kamu akhirnya kembali. Selama kamu pergi selama ini, wanita yang menyamar sebagai kamu itu, dia tidak hanya membuat Jin Chuan menceraikanku, dia juga menindas ibu mertua. Oh benar, dia juga akan menjual pabrikmu sekarang. Ya Bibi. Wanita ini benar-benar jahat. Dia tidak memasak untuk kami, dan bahkan mengusir kami dari rumah. Jangan khawatir,
Aku sudah kembali sekarang. Dan aku pasti tidak akan membiarkan penipu itu berhasil. Kakak ipar, ayo kita masuk sekarang. Jika kita terlambat, pabrik kita pasti akan terjual. Ayo pergi, ayo pergi. Minggir. Minggir. Wang Yuntai. Aku sekarang direktur pabrik ini. Jangan ragu untuk mengungkapkan pikiranmu. Keluhan apapun, jangan ragu untuk disampaikan. Semuanya lihat. Wanita ini. Dia hanyalah iblis yang melahap orang hidup-hidup. Aku Wang Yukai, dengan sungguh-sungguh dan rajin, sejak awal pendirian pabrik. Membantunya membangunnya. Setiap bata dan ubin pabrik ini terhubung dengan saya. Namun dia merencanakan untuk merebut saham saya dan tidak hanya itu. Dia juga mengusir rekan-rekan lama saya dari pabrik. Dia harus memberi kami permintaan maaf dan kompensasi. Tepat sekali, minta maaf, kompensasi. Tidak mungkin. Apakah dia masih yang kita kenal, Direktur Xiao itu? Semuanya, tolong tenang. Saya sangat bersimpati dengan Wang Yuntai dan penderitaan para pemegang saham atas nama pabrik. Saya meminta maaf kepada semua orang. Saya akan memberikan kepada semua orang kompensasi yang memuaskan. Ini adalah sebagai direktur pabrik. Tanggung jawab saya. Namun Xiao Yukin, dalam bisnis ini murni bisnis. Kamu tidak berperasaan terhadap para pemegang saham. Itu karena keserakahanmu. Meskipun saya membenci caramu. Tetapi ketika saya berpikir bahwa kamu melakukannya demi kebaikan keluarga, saya menoleransinya. Tapi selain serakah, kamu juga tidak berperasaan dan tidak adil. Kamu membawa kekuasaanmu dari pabrik ke rumah kita. Memaksa adikku yang malang untuk berlutut dan meminta maaf kepada putrimu. Ya, wanita inilah yang di rumah menggunakan identitasnya sebagai direktur pabrik untuk memaksaku, mengabaikan benar dan salah, memutarbalikan hitam dan putih, dan bahkan membuatku dan ibuku meminta maaf kepada putrinya. Katakan padaku, apakah masih ada keadilan di dunia ini? Tidak, kau bicara omong kosong. Liu Ya, tidakkah kamu mempertimbangkan acara apa ini hari ini? Apakah giliranmu untuk berbicara? Keluar. Saya dengar ketika Direktur Xiao kembali kali ini, temperamennya berubah drastis. Ini benar-benar keterlaluan. Bahkan jika kamu melakukan hal-hal berlebihan ini, keluarga Liuku akan menerimanya. Aku Liu Jianchuan akan menoleransinya. Tapi kamu tidak boleh, sama sekali tidak boleh, dalam keadaan apapun, tidak menghormati ibu mertuamu. Apakah ada yang salah dengan seorang ibu yang menyayangi putrinya? Ibuku hanya memohon beberapa patah kata. Dan dia menjadi sasaran penganiayaanmu. Kamu meracuni teh paginya. Semua orang lihat. Ini benar-benar tidak manusiawi. Keluarga Liu kita, dosa apa yang telah dilakukan keluarga Liu kita, sehingga pantas menerima ini, untuk menikahi wanita sepertimu, ke dalam keluarga kita. Cepat atau lambat, seluruh keluarga kita akan hancur olehmu. Tidak. Kau memfitnah ibuku. Keluar dari keluarga Liu. Keluar dari keluarga Liu. Keluar. Keluar dari pabrik. Kakak ipar, hadiah ini. Apakah kamu menyukainya? Orang yang tidak benar dan tidak adil seperti itu. Tidak setia dan tidak berbakti. Hari ini di depan semua orang di sini. Saya akan membuat keputusan atas nama ibuku. Kamu dengan ini diusir dari keluarga kami. Bagus. Sangat bagus. Jianchuan, kamu benar-benar memberikan kakak ipar hadiah yang bagus. Kata-kata lebih lanjut tidak berguna. Saya menyarankan Anda untuk cepat berkemas dan Yang. Jangan biarkan kami melihatmu lagi. Wang Youchai, kamu memang salah satu pilar veteran 20 tahun pabrik ini. Kamu menggunakan posisimu untuk menggelapkan dana publik di antara pekerja wanita yang baru direkrut. Saya khawatir hanya sedikit dari mereka yang luput dari pelecehanmu, bukan? Saya dengar gadis lain dihamili olehmu. Masalah ini kamu yang melakukannya, bukan? Sudah menjadi sifat wanita untuk mencintai kecantikan. Sebagai kasir, demi mengejar tas tangan mewahmu sendiri, kamu menumpuk kekayaan melalui tunjangan karyawan untuk memuaskan kesombonganmu. Barang-barang mertua hampir meluap, bukan? Sejak kantin menerapkan sistem kontrak, kalian semua berkolusi untuk menyembunyikan hasil tender. Makanan kantin tak layak tapi dijual seolah baik, dan karyawan penuh dengan keluhan. Uang ini kamu menghabiskannya dengan hati nurani yang bersih. Dan kamu
Tidak hormat di usia tuamu. Lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Mengintimidasi putriku? Kamu jelas tahu Xiao ya? Tidak sehat. Namun kamu masih menyuruhnya menyajikan teh dan menuangkan air, mencuci pakaian dan memasak. Kamu berharap dia akan bekerja seperti sapi atau kuda. Apakah kamu pantas menjadi seorang nenek? Cukup. Cukup, belum cukup. Sejak suamiku, Liu Jianyun meninggal dunia, bisnis keluarga yang besar ini, aku telah berjuang untuk menopangnya. Selama 20 tahun terakhir, aku telah bekerja keras sampai mati untuk keluarga Liu, mengambil alih pabrik pengolahan daging. Tapi kamu, kecanduan judi, termotivasi oleh keserakahan, bahkan berkolusi dengan orang luar, untuk menyakitiku, untuk menyakiti putriku. Aku sudah memberikan semua sahamnya kepadamu. Namun kau masih ingin memusnahkan kami sepenuhnya. Siapa sebenarnya yang tidak setia dan tidak berbakti, tidak manusiawi dan tidak adil? Ini memaksa seorang yatim piatu dan seorang janda ke jalan buntu. Bukankah itu sedikit berlebihan? Direktur Liu, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Aku tidak percaya. Kau bicara sebanyak apapun tetap tak berguna. Sekarang saya adalah pemegang saham terbesar pabrik. Siasatmu tidak lebih dari tindakan badut. Atas nama keluarga Liu kami, saya dengan ini memutuskan semua ikatan denganmu Xiao Yukin. Tanda tangani ini, dan kamu bisa pergi dengan aman. Apa kau benar-benar ingin aku menandatanganinya? Kau tidak akan menyesal. Sungguh Lukon. Mengapa saya harus menyesalinya? Kamulah yang seharusnya menyesalinya. Tapi sudah terlambat. Cepat tanda tangani. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menakui kau sebagai menantuku. Adik perempuan, aku akhirnya membantumu melarikan diri dari siksaan keluarga ini. Kau tidak lagi menanggung aib keluarga ini. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Baiklah. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Liu Ku. Dan kamu juga bukan menantu keluarga Liu. Semua orang, grup Mingri mengakuisisi pabrik pengolahan daging. Lokasi yang sangat strategis, 30 juta. Dia hanya menjual pabrik itu dengan harga segitu. Dan dia terus mengatakan, itu untuk pengembangan kampung halamannya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. The film was Beritahu bosmu untuk translated datang ke sini. and Jika narrated pabrik by ini M. kurang dari Media. 50 juta, saya tidak akan menandatangani. Direktur Liu, yang ini adalah kontrak 50 juta. $50 juta. Dengan 50 juta ini, keluarga Liu Ku pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dasar wanita bodoh. Saya hampir, karena ketidaktahuanmu, menderita kerugian 2 juta yuan tanpa hasil. Beritahu bosmu. Saya ingin segera menandatangani kontrak. Saya dengar tuan grup Mingrimu sangat kaya. Tapi tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Saya bertanya-tanya, apakah saya Liu bisa mendapat kehormatan untuk bertemu tuan terhormatmu. Adapun kamu tidak diterima di sini. Mengapa kamu tidak keluar? Tepat sekali. Apa yang masih kau lakukan di sini? Cepat bawa putrimu dan keluar. Jangan menunda kakak keduaku menandatangani kontrak. Apa yang kamu lakukan? Pada perjanjian ini, tertulis dengan jelas bahwa hanya dengan menandatangani dengan Nona Xiao Yukier atau dengan kerabat Nona Xiao Yukier, barulah akan berlaku efektif. Tapi, Anda barusan sudah memutuskan hubungan dengannya. Oleh karena itu, Anda tidak memenuhi syarat untuk menandatangani. Kalau begitu, aku menyatakan akuisisi ini dibatalkan. Perjamuan sudah selesai. Tidak mungkin, kamu pikir kamu siapa untuk membatalkannya begitu saja? karena Nona Xiao Yukier telah mengumumkan pembatalan akuisisi, maka itu secara alami berlaku. Tunggu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ini tertulis hitam di atas putih. Kamu harus memiliki integritas kontrak. Kau tak bisa seenaknya bilang tidak berlaku. Benar sekali. Dia bukan direktur pabrik lagi. Dia hanya wanita desa biasa, perusahaan besarmu. Jangan sampai tertipu olehnya. Wanita ini paling pandai menyesatkan orang. Tepat sekali. Anakku sangat cakap. Sekarang, dia juga direktur pabrik grup Mingri ini. Bekerja sama dengan anakku. Pasti akan lebih baik daripada dengannya. Benar. Saya punya kemampuan. Saya punya kekuatan. Tapi di kontrak, tertulis dengan jelas. Saya juga dalam posisi sulit. Tuan Liu, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Jika masalah ini tidak diklarifikasi, tidak ada yang akan pergi. Kamu hanya
seorang pesuruh untuk grup Mingwei. Mengapa kamu begitu sombong padaku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat bosmu memutuskan. Suruh bosmu keluar secara pribadi. Aku tidak percaya. Dia akan membatalkan rencana akuisisi. Selama kamu bisa memanggil bosmu keluar, kamu akan diberi imbalan yang setimpal. Kau hanya seorang karyawan. Cepat lakukan seperti yang dikatakan kakak keduaku. Masalah sebesar ini, kau tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Hati-hati atau kau akan menghadapi konsekuensinya. Apakah Anda yakin Anda ingin saya memanggil bos keluar? Benar, selama kamu membawa bosmu keluar, aku punya caraku sendiri untuk membuatnya menandatangani. Baiklah. Kalau begitu mari kita sambut Tuan Grup Mingwei. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Aku adalah ketua Grup Mingri. Mengenai rencana akuisisi ini, batalkan pabrik pengolahan daging. Rencana akuisisi. Kamu pembohong. Seperti yang diharapkan dari Direktur Xiao, siapa sangka bahwa bos besar Grup Mingwei adalah dia. Untuk pabrik pengolahan daging kecil, keluarga Liu masih membuat keributan. Mereka benar-benar memungut biji wijen dan kehilangan semangka. Dengan sosok terkemuka seperti itu di keluarga Liu, mereka justru tidak tahu. Tidak mungkin. Hidup sebagai keluarga selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan Grup Mingwei? Dia jelas hanya orang udik dari desa. Seorang wanita. Bagaimana mungkin dia memiliki identitas yang begitu memukau? Apakah kamu menggunakan uang keluarga untuk memulai perusahaan ini? Dasar pengkhianat. Kalau begitu, aset-aset grup mini ini semuanya milik keluarga Liu kita. Kau benar-benar tidak pernah puas. Pabrik pengolahan daging Yukin, bagiku, hanyalah setetes air di lautan. Bahkan jika kau menggabungkan semua aset keluarga Liunu, itu tidak akan berarti apa-apa. Menggunakan aset keluarga Liunu untuk mendirikan perusahaanku, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Apapun yang kamu katakan, aku masih pemegang saham terbesar pabrik ini. Salah satu yang teratas, pengusaha di kabupaten ini. Dengan bakatku, aku masih bisa memimpin mereka menuju kemakmuran. Begitukah? Sepertinya Direktur Liu perlu memperhatikan situasi pabrik baru-baru ini. Apa? Ini tidak mungkin. Telah menjadi tanah datar dalam semalam. Kau bahkan tak mendapat kompensasi pembongkaran. Akuisisi itu juga gagal. Kau sekarang hanyalah seorang direktur pabrik yang berutang pesangon dalam jumlah besar. Hanya itu. Tidak mungkin. Kau dasar bajingan. Lihat saja aku akan memukulmu. Bau apa ini? Menjijikkan sekali. Mereka justru diolah perjamuan. Buang air besar dan kecil. Penjaga. Seret mereka keluar untukku. Dia membius kita. Kau. Semoga kau mati mengenaskan. Aku hanya membalas dengan caramu. Sudahlah. Kau. Ini semua karena kamu. Kamu bajingan ini berkomplot melawanku. Kamu wanita ini berhati ular. Aku akan membunuhmu. Kau pernah membunuh adikku, dan sekarang kau bahkan ingin membunuhku. Paman muda. Apa kau akan membunuhku? Kamu bukan kakak iparku. Kakak ipar polos dan baik hati. Bekerja keras tanpa keluhan. Menghormati ibu mertuanya. Dan toleran terhadap adik-adiknya. Untuk keluarga ini, dia bisa memberikan segalanya. Kau juga tahu, kakak iparmu bisa memberikan segalanya untuk keluarga ini. Lalu mengapa kau mengabaikan hubungan kekerabatan sepenuhnya, membunuhnya? Aku ingat semuanya sekarang. Hari itu, kau menggunakan alasan tamasya dan membawaku ke puncak gunung. Kalian bertiga. Dan kakak iparmu Liu Jianli yang mendorongku dari tabing. Keluargamu lah yang membunuh. Kakak ipar yang mendedikasikan segalanya untuk keluarga ini. Bukan aku. Bukan aku. Kali ini aku kembali untuk membuatmu membayar utang darahmu. Dan menderita. Tidak. Yang lebih buruk daripada kematian. Keluarga Liu. Ini untuk melahap seluruh keluarga Direktur Xiao. Bagaimana manusia bisa melakukan hal seperti itu? Mamang, sepertinya kita semua salah menilai Direktur Xiao tanpa mengalami penderitaan orang lain. Jangan menasihati mereka untuk berbuat baik. Kakak ipar, aku tidak melakukannya. Kita keluarga. Kamu adalah kakak ipar terbaik. Bagaimana mungkin aku menyakitimu sejak kakak meninggal? Keluarga ini selalu diurus olehmu. Salahkan Seng Hong. Dia mempermalukanku. Benar, itu dia. Dia menyihirku. Karma datang cepat.
Jika Sheng Hong ada di sini dan mendengarmu mengatakan itu, apa yang akan dia pikirkan? Sekarang, ketika aku mendengar The kata film was keluarga, translated aku merasakan and jijik yang tak narrated by terlukiskan. N Media. Kakak ipar. Aku dirasuki kejahatan. Aku menandatangani surat pemutusan hubungan. Aku akan merobeknya sekarang juga. Kakak ipar, tolong maafkan aku. Kita keluarga. Kita keluarga. Satu keluarga. Ketika kalian semua aku, sejak aku didorong dari tabing. Kita bukan lagi sebuah keluarga. Aku tidak menyangka Direktur Liu begitu kejam. Kurasa mereka harus diusir dari kota. Tepat sekali, mereka tidak pantas tinggal di sini. Mereka tidak. Keluar. Tidak. Bukan seperti itu. Aku hanya hilaf. Ingin mengusir kakak iparku. Aku Liu Jianchuan bersumpah. Untuk menghabiskan seluruh hidupku. Menebus kesalahanku. Tolong semuanya beri aku kesempatan. Tolong kakak ipar beri aku kesempatan. Aku ingat ketika aku masih sekolah. Biaya kuliahku didapatkan olehmu kakak ipar dengan bekerja serabutan. Sedikit demi sedikit. Alasan aku ingin memutuskan hubungan denganmu kakak ipar adalah karena aku takut menunda kebahagiaanmu. Kakak sudah lama menderita. Itu terlalu sulit. Bagaimana mungkin aku begitu tidak tahu berterima kasih, tega membunuh kakak. Sungguh kemalangan bagi keluarga kita. Kejahatan macam apa yang telah kita lakukan? Putra sulungku. Bisnis keluarga yang susah payah didapatkan. Begitu saja hilang. Sekarang, pabrik ini juga hilang. Aku mohon padamu. Aku mohon kepada kalian semua, untuk memberi wanita tua ini jalan keluar. Kalian semua, tolong jangan mempersulit keluarga Liu kita lagi. Bukankah seharusnya sebuah keluarga, rukun, dan indah? Seperti kata pepatah, keluarga rukun rezeki lancar. Direktur Xiao telah berbuat baik dan adil kepada keluargamu. Aku mengerti, sama sekali tidak sampai pada titik kehancuran total kan. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Keluarga itu memiliki wajah manusia, tetapi hati binatang. Mereka berpura-pura berbudi luhur di luar, dan sebenarnya menipu. Kalian semua, sedikit yang kau tahu kemunafikan ini, adalah sesuatu yang aku toleransi berulang kali. Karena kesabaranku semua bisa terjadi. Sejak aku menikah ke dalam keluarga ini, aku telah menjadi kakak ipar sekaligus seorang ibu. Siapa yang bersimpati padaku? Sang korban. Mereka seperti lintah yang mengisapmu. Setelah mengeringkan segalanya, mereka masih ingin membunuhku. Jangan percaya apa yang dia katakan. Apa kau benar-benar akan tidak mempercayaiku dan memilih untuk mempercayai seorang pembunuh sebagai gantinya? Kau bukan Xiao Yuqian. Aku Xiao Yuqian, dia palsu. Dan dari mana kau, penipu berasal? Kau kira di sini tak ada orang yang mengenali kakak ipar kita? Benar sekali. Anda, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan direktur pabrik. Aku jatuh dari tebing, terluka parah dan cacat. Penampilanku sekarang sangat berubah. Apa yang membuatmu mengatakan kau adalah Xiao Yuqin? Kau mendirikan pabrik pengolahan daging waktu itu, dan mendapatkan uang pertamamu. Itu untukmu ibu mertua. Aku membelikan sebuah gelang. Waktu itu Shen Hong dan Jian Li bahkan sangat cemburu. Kau juga sangat menyukainya, selalu menyembunyikannya di lemari di rumah lama. Kau tidak tega memakainya keluar. Dan Jian Li kau, saat kau kuliah, diremehkan oleh orang lain. Itulah mengapa aku membelikanmu kalung ini. Itu yang ada di lehermu, yang sedang kau pakai. Jian Chuan, apakah kamu masih ingat saat kamu belajar? Kamu mengalami demam tinggi yang tak kunjung reda. Aku mengendarai sepeda untuk membawamu ke rumah sakit. Besok kamu masih harus ikut ujian keesokan harinya. Aku benar-benar Xiao Yuqian. Aku benar-benar kakak iparmu. Hanya dengan apa yang kamu katakan, itu masih belum cukup untuk membuktikan identitasmu. Mungkinkah ini tipuan lain dari wanita ini? Ya Nyonya, apa yang Anda katakan kami, semua tahu. Suami, dia benar-benar kakak ipar. Pikirkanlah, hal-hal yang baru saja dia sebutkan itu. Bahkan jika orang lain mengetahuinya, bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Secara rinci seperti itu, Mama, dia adalah kakak ipar. Wanita ini, meskipun dia memiliki wajah yang sama dengan kakak ipar, tapi dia sudah terlalu kejam pada keluarga kita. Pikirkanlah, bagaimana mungkin kakak ipar bisa begitu kejam kepada kami? Bagaimana mungkin dia tidak merawat adik-adiknya? Jika kamu benar-benar kakak ipar, lalu apakah kamu ingat hari itu di puncak gunung? Bagaimana kamu jatuh dari tebing? Aku hanya ingat bahwa setelah aku terluka, aku kehilangan ingatanku. Saat aku bangun, aku terbaring di rumah sakit. Baru setelah aku melihat koran, aku menyadari seseorang meniru diriku. Kamu meniru diriku dan menyakiti keluargaku. Siapa sebenarnya kamu? Sekarang ini akan menarik. Kakak ipar yang amnesia sudah kembali. Dan penipu ini tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Kakak ipar, kamu akhirnya kembali. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Kakak ipar. Kakak ipar.
Wanita ini menyerang kakak ipar saat dia keluar, mendorongnya dari tebing. Lalu dia menjalani operasi plastik agar terlihat seperti kakak ipar untuk menipu semua orang dan merebut posisi manajer pabrik. Mungkin kamu belum tahu. Tapi dia menggunakan posisinya untuk memecat semua pemegang saham, mengonsolidasikan ekuitas, dan kami. Pembantu kepercayaannya, skema cerdik ini, serangkaian operasi ini, tujuannya adalah untuk mengambil semua yang kakak iparku telah bangun selama bertahun-tahun dan sepenuhnya merebutnya. Jika bukan karena aku menyembunyikannya dari keluargaku dan tidak menyerah mencari kakak iparku, aku khawatir rencana jahatnya pasti sudah berhasil sejak lama. Hanya saja disayangkan bahwa kami masih tiba terlalu terlambat. Wanita jahat ini yang barusan sombong dan mendominasi dan ingin mengusir anggota keluarga Liu kita dari rumah. Siapa sangka setiap orang jahat ada tandingannya. Kau tak bisa memperhitungkan ini. Kakak ipar yang asli tidak mati. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku tidak pernah menyangka dipermainkan oleh seorang wanita seperti boneka di telapak tangannya. Sungguh memalukan. Itu benar-benar adikku. Adikku tidak mati. Lihat, dia masih berpura-pura menyedihkan di sana. Kakak ipar, kamu tidak tahu. Barusan, dia bahkan meniru dirimu dan dengan keluarga kita menandatangani dokumen pemutusan hubungan. Apa? Bukan seperti itu. Dokumen pemutusan hubungan dipaksakan padaku oleh Liu Jianchuan. Mereka selalu ingin mengusirmu dari keluarga ini. Semua orang melihatnya. Ini, Dokumen pesangon memang dipaksa oleh Direktur Liu. bukankah seharusnya dia sudah menandatanganinya? Kamu menyamar sebagai kakak iparku, dan setelah kembali, kau pakai segala cara lawan keluargaku. Menguras semua cara. Tentu saja kami harus mempertanyakan identitas Emo. Meskipun itu memutuskan hubungan, itu masih merupakan bentuk perlindungan bagi keluargaku. Terlebih lagi, kamu adalah penipu. Apa yang dia katakan memang masuk akal. Bagaimanapun bahkan ipar perempuan kandung tidak bisa sekejam itu terhadap keluarga. Mencoba menghancurkan mereka sepenuhnya. Kami mendukung Direktur Liu. Wanita ini sangat menjengkelkan. Dan dia biasanya tinggal bersama mereka. Tinggal bersama. Jika dia sembarangan mengutak-atik makanan mereka, melakukan hal yang tidak-tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Keluargamu sendirilah yang menjadi serakah saat melihat kekayaan dan menyimpan niat membunuh. Ingin merebut aset Yukin. Itu selalu kamu Liu Jianchuan. Apa kamu lupa raut wajahmu saat kamu baru saja berlutut dan mengakui kesalahanmu? Aku, itu adalah tindakan sementara. Aku disesatkan olehmu, dan kamu bersekongkol untuk menjebakku. Sekarang setelah kakak ipar yang asli kembali, apapun yang terjadi, keluarga kita akan bersatu, dan tidak akan lagi terpengaruh oleh penipuanmu. Mereka tidak pernah menganggapmu keluarga. Dari awal sampai akhir, kamu hanyalah orang luar. Diam. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk memfitnah keluargaku. Sebuah keluarga harus saling membantu. Sebagai seorang kakak ipar, wajar untuk berkontribusi lebih banyak. Tapi, aku mengumumkan bahwa apa yang barusan ditandatangani, surat pemutusan hubungan, dibatalkan. Jianchuan, apa kamu melupakan Xiao ya? Dia di rumah. The film Dibully. was translated Dia and niaya. narrated by M Media. Apakah ini cara keluarga Liu bergaul? Mama. Xiao ya? Anakku. Biarkan Mama melihatnya dengan cepat. Xiao ya? Aku ibumu. Apakah kamu tidak mengenali Mama lagi? Xiao ya, ini salah paman kedua. Ya, keluarga ini selalu ada pasang surutnya. Bersikap sedikit keras padamu biasanya, juga demi kebaikanmu sendiri. Apapun yang kamu katakan, darah lebih kental daripada air. Kita semua memiliki darah keluarga Liu tua yang mengalir dalam diri kita, tidak? Ya, Xiao ya sudah dewasa. Dia pasti akan mengerti kita. Xiao ya, Mama telah mengajarimu sejak kecil. Hormati yang tua, sayang yang muda. Tahu mengalah. Keluarga lebih penting dari segalanya. Keluarga adalah segalamu. Xiao ya, sekarang beritahu semua orang. Wanita mana di antara dua ini adalah ibu kandungmu? Kamu. Kamu bukan ibuku. Meskipun kamu memperlakukanku dengan sangat baik, ibuku sangat peduli pada keluarganya. Dia tidak akan pernah menyakiti keluarganya. Kamu bukan ibuku. Bisakah kamu memberitahu? Xiao ya bahkan tidak mengenalimu. Dan kamu masih bilang kamu bukan penipu. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jadi tentang bisnis pabrik ini, itu semua adalah rencananya. Ini akan berujung pada gugatan hukum, bukan? Kakak ipar. Ini salahku. Aku disesatkan olehnya.
Sekarang pabriknya sudah tidak ada. Dan kita masih harus mengganti rugi sejumlah besar. Kerugian ekonomi, pekerja menganggur. Sekarang bahkan rencana akuisisi telah gagal. Kakak ipar. Ini salahku. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Dulu kakak laki-lakimu masih punya sebidang tanah di gunung belakang. Tidak apa-apa jika pabriknya hilang. Selama keluarga kita bersama, kita bisa bangkit kembali. Saya pikir ipar perempuan kandung ini benar-benar tidak sebaik itu. Yang bijaksana palsu. Apapun yang dikatakan keluarga Liu, dia mempercayainya. Bagaimanapun itu masalah keluarga mereka. Tanpa mengetahui gambaran lengkapnya, saya tidak akan berkomentar. Apakah Anda mengerti atau tidak? Bagaimanapun juga mereka adalah keluarga. Apa yang kamu bicarakan pergi membunuh seseorang? Menurutku itu kemungkinan besar tidak bisa diandalkan. Oh benar, aku juga lupa. Kamu dari grup Mingli, tuannya. Benar. Untuk mengakuisisi pabrik pengolahan daging kakak ipar, bisa dibilang kamu dengan susah payah merencanakan. Sekarang ini dianggap kerugian total bukan? Dengan kakak ipar, keluarga kita masih bersatu. Bisa sangat bahagia. Adapun kamu pembohong, aku akan menyuruh seseorang menangkapmu sekarang juga. Seseorang. Tunggu. Aku ingin tahu. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu memiliki wajah persis seperti wajahku dulu? Karena aku kakak perempuanmu. Xiao Yu Di. Tidak masuk akal. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana bisa aku tidak pernah mendengar kakak ipar punya kakak sepertimu? Apakah kamu benar-benar kakak perempuanku? Adik perempuan. Aku benar-benar kakak perempuanmu. Apa kamu masih ingat 30 tahun yang lalu? Ayah membawaku ke luar negeri. Dalam perjalanan kami ingin menemukan kalian semua, tapi kami tidak tahu kemana. Kalian pindah. Benar-benar kamu kakak perempuan. Dia benar-benar kakak perempuan kakak ipar. Kalau begitu bukankah kita sekarang keluarga? Bukankah ini kasus banjir menghanyutkan kuil Raja Naga, di mana anggota keluarga tidak mengenali satu sama lain? Semua ini sebelumnya adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kakak perempuan kakak ipar ini adalah tuan grup Mingri. Dan karena kita semua kerabat, keluarga Liu kita pasti akan sangat makmur mulai sekarang, Mama. Iya. Kita semua adalah keluarga. Mulai sekarang, mari kita rukun. Dan menjalani hidup yang baik. Kakak perempuan, kamu sudah bertemu mereka semua. Mereka semua adalah keluargaku. Ini adalah ibu mertuaku. Tahun-tahun ini, kamu telah menderita. Mereka menggunakan kedok keluarga untuk melakukan hal-hal keterlaluan padamu. Adik perempuan, jangan percaya mereka. Kakak perempuan, selama bertahun-tahun ini, keluarga kita selalu mengandalkan satu sama lain. Waktu Anda bersama mereka sangat singkat, dan Anda tidak cukup memahami mereka. Ya, mereka memiliki beberapa kekurangan dalam temperamen mereka, tapi mereka tidak jahat padaku dan Xiao ya. Tidak, kamu tidak memaafkan meskipun kamu benar. Sebelumnya aku tidak tahu identitasmu. Apakah aku berbicara buruk tentangmu? Atau kata-kataku kasar? Itu bisa dimaklumi bukan? Kamu tidak boleh memfitnah orang baik. Adik perempuan, apa kamu masih ingat saat itu ketika mereka membawamu mendaki? Sebenarnya mereka semata-mata merencanakan untuk pabrikmu. Mereka bersekongkol untuk mencelakakanmu dan mendorongmu ke arah tebing. Apa kamu tahu itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan bicara lagi, Jian Chuan. Meskipun dia biasanya sedikit tidak sabar, dia tidak akan pernah melakukan pembunuhan demi uang. Aku adalah kakak iparnya. Dan ada Zheng Hong dan Jian Li. Anda tidak bisa memfitnah mereka. Kakak ipar masih yang paling bijaksana. Sebagai kakak perempuan kakak ipar, kamu tidak muncul selama bertahun-tahun. Dan ketika kamu muncul, kamu membuat tuduhan tak berdasar, memfitnah keluarga kakak ipar. Niatmu jahat. Wanita tua ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Kita harus menjaga kakak ipar tetap tenang. Adik perempuan, kakak perempuan, Anda baru saja kembali. Apa yang baru saja Anda The katakan film was tentang translated pembunuhan and narrated by dan M merencanakan Media. kekayaan serta melukai nyawa? Anda membuat saya takut. Anda juga menakuti keluarga saya. Bagaimana kalau Anda menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka? Maka Anda akan secara alami tahu bahwa sifatnya sama sekali tidak buruk. Yukin, aku kembali kali ini untuk membawamu pergi. Bagaimanapun kamu sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Ikutlah dengan kakak perempuanmu. Bawa Xiao ya.
Kakak perempuanmu akan membawamu untuk hidup, kehidupan yang lebih baik. Kakak ipar, kami adalah orang-orang yang selalu bersamamu keluargamu. Benar kakak ipar, kita semua sudah hidup bersama. Selama bertahun-tahun, darah sudah lebih kental dari air. Kakak ipar, menurutku, kamu dan Xiaoya sudah akrab dengan tanah ini dan akrab dengan rumah ini. Ini sarang emas atau sarang perak? Tidak sebaik milik kita sendiri. Sarang kecil kan? Kakak perempuan, di masa-masa tersulit, paling sulit, saya tidak memilih untuk meninggalkan keluarga ini. Sekarang, hidup semakin baik dari hari ke hari. Alasan apa yang saya miliki untuk pergi? Nasib saya tidak baik, tetapi karena saya adalah kakak ipar, saya harus memikul tanggung jawab seorang kakak ipar. Saya telah memutuskan untuk tinggal. Kakak ipar masih seperti kesemak lunak itu, yang bisa dimanipulasi siapa saja. Aku benar-benar bisa hidup darimu seumur hidupku. Jika itu saya akan mengikuti Tuan Brook Mingri dan menikmati hidup mewah. Sayang sekali, nasib saya bahkan lebih pahit. Kakak ipar, sungguh luar biasa bahwa kamu bisa tinggal. Kamu akan selamanya menjadi kakak ipar baik Sang Hongku. Kakak ipar yang baik. Baguslah kau tetap tinggal. Ini benar-benar milikku. Menantu perempuan baik wanita tua itu. Kakak perempuan, saya lelah hari ini. Mari kita sudahi saja. Anda dipersilakan mengunjungi rumah saya kapan saja. Kakak ipar, ayo kita kembali. Ayo pergi. Ayo pergi. Yukin, adik perempuan. Aku pasti akan merobek topeng munafik dan palsu mereka. Dan membebaskanmu dari cengkeraman mereka, kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Apa yang kau lakukan di sini? Pintu keluarga ini. Beraninya, kau melangkah masuk lagi. Aku memberitahumu Liu Jianchuan, kakak ipar yang asli ini sebenarnya ditemukan olehku. Jika bukan karena aku, bagaimana nasibmu sekarang? Kamu seharusnya tahu kan? Menunjukkan sikap seperti itu kepadaku. Aku memperingatkanmu. Lepaskan aku, lepaskan. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu. Jangan pernah berpikir untuk memutuskan hubungan, meskipun kasih sayang pernikahan kita sudah habis. Tapi, hubungan kita yang bernasib buruk belum berakhir. Aku punya bukti kejahatan terhadapmu di tanganku. Paling buruk, kita berdua akan hancur. Aku. Apa? Kamu mau memukulku? Ayo, pukul aku di sini. Aku bahkan tidak peduli lagi dengan hidupku. Jadi kenapa aku harus takut beberapa tamparan darimu? Bicara. Apa yang kau inginkan? Aku memperingatkanmu. Jangan keterlaluan. Aku tidak akan bertindak terlalu jauh. Di mana kakak ipar? Aku menemukannya. Tanah itu milik kakak ipar. Uang dari penjualannya. Aku harus menerima bagiannya. Delusi. Bagaimanapun kita pernah suami istri. Seperti kata pepatah, sehari sebagai suami istri, masih ada 100 hari kebaikan. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu kejam? Beraninya kau bahkan mengatakan itu. Kau tidur dengan orang bodoh. Dan itu satu hal. Tapi dia bahkan bukan anakku. Anak kandungku. Aku membesarkannya dengan sia-sia. Seorang putra selama bertahun-tahun. Jika aku tidak meminta uang darimu, kau seharusnya membakar dupa sebagai rasa syukur. Aku dijebak oleh seseorang. Liu Jianchuan, kamu sekarang tidak punya anak. Punya begitu banyak uang. Apa gunanya? Nanti, bukankah kamu masih butuh seseorang merawatmu sampai tua lalu menguburmu? Aku. Ayah, Jangan panggil aku begitu. Aku marah hanya melihatmu. Marah. Jika kamu punya kemampuan untuk melahirkan, apakah aku masih akan mencari orang lain untuk meminjam benih tang? Kamu. ayah, bagaimanapun juga, kau membesarku selama bertahun-tahun. Jadi aku hanya mengakui kau sebagai ayah kandungku. Aku akan merawatmu di masa tua dan menguburkanmu. Aku akan menghormatimu sepanjang hidupku. Aku akan segera punya uang. Aku tidak kekurangan anak yang merawat dan menguburku nanti. Pergi dari sini kalian semua. Semakin jauh kalian pergi semakin baik. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bangun Xiaoba. Ya. Ini salahku, aku minta maaf. Akulah yang mengkhianatimu. Jadi kenapa? Setidaknya selama bertahun-tahun ini, aku juga di belakangmu. Diam-diam mendukungmu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kau pergi atau tidak? Tidak pergi. Kau pergi atau tidak? Dasar orang tidak tahu berterima kasih. Aku memberitahumu. Aku punya di tanganku bukti pembunuhanmu. Coba.
Jangan. Berikan padaku. Mau ya? Tidak mungkin. Berikan. Jangan berani-beraninya kau menindas ibuku. Bagus. Kau sudah keterlaluan keturunan terkutuk. Beraninya kau memukulku. Siapa yang memukul kakakku? Merebut telepon dari tangannya. Pukul dia. Pukul dia keras-keras. The film was translated Beraninya kau and mengkhianatiku. narrated by M Media. Setelah itu jual mereka ke pegunungan. Dan buat mereka diam selamanya. Nak. Lari. Ibu. Liu Jianchul mungkin cemas. Cari Liu Ba. Dia pasti berguna. Kakak ipar, minum ini. Apa ini? Ini obat pencahar. Kenapa kamu memberiku obat pencahar untuk diminum? Kakak ipar. Obat pencahar ini. Kau harus meminumnya. Anggap saja ini permintaan maaf atas nama adikmu. Ketika dia berada di keluarga ini, dia pasti banyak menganiaya ibu dan adik perempuan. Hebat sekali. Rasa dendam ini. Aku seorang wanita tua. Benar-benar tidak bisa mentolerir. Hatiku. Sekarang masih terasa tidak nyaman. Demi keharmonisan keluarga. Kakak ipar juga harus meminumnya. Kakak perempuan. Baiklah. Selama Anda memaafkan saya akan meminumnya. Hentikan. Anda. Apa yang kamu lakukan? Kamu jelas tahu adikku sedang tidak sehat. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Yukin, ini yang kamu sebut anggota keluargamu. Mereka memaksamu minum obat pencahar. Ini adalah masalah keluarga kami. Bukan untuk seorang orang luar sepertimu ikut campur. Kakak perempuan, meskipun mereka salah, Anda seharusnya tidak memukul Jian Li. Mungkin mereka hanya bercanda. Bercanda? Tidak, Yukin. Kamu tidak bisa lagi tinggal di keluarga ini. Ikutlah denganku. Pergi. Kau bermimpi. Jika bukan karena kamu NCULNMO mengganggu kakak iparku dan hidup kami awalnya akan menjadi keluarga yang harmonis, benar-benar harmonis. Jika bukan karena kamu NCULNMO, bagaimana mungkin Jian Li memiliki kebencian? Kalau begitu aku ingin dengan benar bertanya kepada kalian semua. Kalian terus mengatakan bahwa kalian memperlakukan Yukin seperti keluarga sendiri. Lalu pernahkah kalian menghormatinya? Sebagai ipar perempuan, memaksa kakak iparmu minum obat pencahar dan meminta maaf padamu. Apakah kamu memperlakukannya sebagai keluarga? Menurutku kamu bahkan tidak memperlakukannya sebagai manusia. Dan kamu, sebagai ibu mertua, melihat putrimu sendiri membuli menantumu. Kamu tetap diam, membantu dan bersekongkol dalam kejahatan. Dan kalian menyebut diri kalian keluarga. Apakah kalian pantas? Yukin, kakak perempuan tahu kamu baik hati dan percaya keluarga membutuhkan toleransi. Tapi toleransi itu timbal balik. Toleransi dan kesabaranmu yang terus-menerus hanya akan mengarah pada penghinaan tanpa dasar mereka. Itu hanya akan membuat mereka semakin sembrono dan semakin lancang. Kakak ipar. Cukup. Kakak ipar. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya bercanda. Tolong jangan anggap serius. Tolong maafkan saya kali ini. The film was translated Menantu and perempuan. narrated Masalah by ini M Media. adalah kesalahan Xiaoli. Demi aku. Maafkan dia kali ini. Ibu? Yukin? Sebagai seorang wanita tua. Aku berlutut padamu dan meminta maaf. Ibu, jangan lakukan ini. Ibu? Tolong maafkan kami. Yukin? Keluarga ini bekerja sama. Ingin mengabaikan kesalahan mereka. Hanya dengan beberapa kata. Dan membersihkan nama mereka sepenuhnya. Baiklah, aku minta maaf.
Xiaoli, kakak ipar, aku telah menyakitimu. Aku pantas mati. Biarkan saja aku. Minum sampai mati. Minum sampai kau memaafkanku. Xiaoli, apa yang kau lakukan? Kakak ipar sudah memaafkanmu. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Keluarga ini benar-benar tidak punya batas. Adikku di keluarga seperti itu. Masa depannya mengkhawatirkan. Adik kecil. Mereka adalah ahli akting. Jangan tertipu oleh mereka. Kakak sulung. Kita semua keluarga. Untuk apa debat siapa benar siapa salah? Yukin? Halo, Tuan, Liu Ba telah ditemukan. di mana Liu Ba? Bibi. Tuan Xiao, aku mohon padamu, tolong selamatkan ibuku. Apa yang terjadi? Tenang dan ceritakan padaku. Ayahku tahu. Kami punya video pembunuhannya. Dia ingin membunuh kami. Pembunuhan. Ini adalah milik keluarga kami. Video pembunuhan Bibi. Aku mengaku. Aku bersedia menanggung semua tanggung jawab hukum. Aku hanya memohon padamu. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan ibuku. Tolong bangun dulu. Aku bisa menyelamatkan Xiang Hong, tapi kamu harus membantuku mengidentifikasi perbuatan jahat Liu Jianchuan. Baik. Tidak masalah. Aku bersedia. Carikan dia. Tempat yang aman. Siapa kalian semua? Jangan ikut campur. Serahkan anak itu lebih cepat daripada nanti. Sekarang pergi. Tua, mereka lebih banyak dari kita. Kalian semua pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Lari. Ambillah. Liu Ba, serahkan ponsel rusak itu. Serahkan segera. Berhenti. Liu Da. Cepat selamatkan dia. Pergi selamatkan dia. Mereka semua hanya orang-orang yang menganggur. Siapa di belakang mereka? Kami belum tahu. Kamu tidak perlu menebak untuk tahu. Keluarga Liu Jianchuan demi properti tidak akan berhenti pada apapun. Adikku dibunuh. Adikku tidak bisa tinggal di keluarga Liu sedetik pun lagi. Bagaimana dengan mereka? Kirim mereka ke Biro Keamanan. Cepat kirim Liu Ma ke rumah sakit. Kamu harus menyelamatkannya. Ya. Bawa mereka pergi. Anggap dirimu beruntung. Kali ini aku tidak akan mengambil nyawamu. Tapi kau bukan apa-apa bagiku. Apa yang membawa Tuan Xiao ke sini? Sekarang pabriknya juga sudah tiada. Tempatku sederhana. Tidak bisa menampung bodhisattva sepertimu. Kuil kecil. Tapi angin jahat bertiup kencang di sini. Aku di sini untuk membawakanmu hadiah. Kamu mau atau tidak? Kau memberiku hadiah. Tapi aku sudah menerima terlalu banyak. Musang memberi hormat kepada ayam. Kau tidak mungkin punya niat baik. Antar tamu keluar. Jangan banyak omong kosong lagi. Ini 50 juta. Kamu ambil uang ini. Bawa keluargamu. Tinggalkan kota ini. Dan tinggalkan adikku. Pada akhirnya, kamu hanya peduli uang. Uang. Aku punya banyak. Jika tidak cukup, aku bisa menambahkan lagi. Selama kamu bersedia meninggalkan adikku. Kamu. Aku memang suka uang.
Tapi aku lebih suka perasaan mengendalikan orang. Aku sudah menekan kakak iparku habis-habis agen. Lagi pula, aku ingin menguasainya seumur hidup. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang hal-hal yang telah kamu lakukan? Apa yang sudah kulakukan? Demi uang. Kamu bisa menjual istrimu sendiri demi uang. Kamu bahkan menyuruh orang melukai anakmu sendiri. Kamu benar-benar bukan manusia. Tuan Xiao. Obat bisa diminum sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Apa kau punya bukti? Kau hampir 40 tahun bukan? Aku sudah menyelidikimu. Tidak punya anak. Dan belum menikah. Suatu hari ketika kau meninggal secara tak terduga, asetmu kemudian akan sepenuhnya diwarisi oleh adikmu, yang juga kakak iparku, untuk diwarisi sepenuhnya. Dan dengan mengendalikan adikmu, aku bisa melahap semua asetmu. Sebelum itu, yang bisa kujamin adalah kakak pasti tidak akan mengalami kecelakaan lagi. Bisa dibilang kau menyelamatkan nyawanya. The film Kakak was sulung. translated and narrated by M Media. Apa yang kau lakukan di sini? Yukin, Tuan Xiao kebetulan lewat tempat kami dan mampir untuk menemui kakak iparku. Aku juga ingin belajar dari pengusaha hebat kita dan meminta beberapa nasihat. kakak sulung, kau bisa menerima keluargaku. Aku sangat senang. Jian Chuan, kau seharusnya benar-benar belajar dengan benar manajemen perusahaan. Kakak iparku benar, Tuan Xiao sangat luar biasa. Jadi aku ingin bicara baik-baik dengannya dan belajar. Yukin, bagaimana kesehatanmu? Pulih akhir-akhir ini, semuanya baik-baik saja sekarang. Oh ya, Jin Chuan, aku datang untuk memberitahumu bahwa tanah itu sekarang bisa dijual. Setelah penjualan selesai, aku akan mentransfer dananya kepadamu untuk kau kelola. Baiklah, kakak ipar. Adik kecil, harga tanah sedang melonjak sekarang. Berapa harga yang kamu rencanakan untuk menjualnya? Aku sedang mencari pembeli yang cocok. Mengenai harga pastinya, aku belum memutuskan. Bagaimana kalau begini? Kelompok kami bermaksud menggunakan 50 juta untuk mengakuisisi sebidang tanah. Jika kamu bersedia, kita bisa membahasnya lebih lanjut secara rinci. Benarkah kakak sulung? Uang datang langsung ke mulutku. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Dua saudari berbisnis bersama. Kenapa tidak? Mari kita tanda tangani surat niat. Jangan terburu-buru. Surat niat tentu perlu ditandatangani. Tapi kelompok masih perlu melakukan peninjauan lebih lanjut. Bagaimana kalau begini? Minggu depan kita akan mencari waktu untuk mengadakan penjualan tanah, upacara penandatanganan. Kamu baru saja kembali. Jadi undang beberapa kerabat dan teman. Dan bawa keluargamu juga. Sekalian saja mari kita selesaikan kesalahpahaman sebelumnya. Bagus sekali kakak sulung. Kau akhirnya sadar. Tanpa alasan yang jelas. Dia ingin membeli sebidang tanah itu. Dan bahkan menawarkan 50 juta. Dia pasti tidak berniat baik. Direktur Liu, kami menemukan Liu Ba. Dia di rumah sakit, luka parah dan koma. Dia benar-benar ketua yang tak bisa dibunuh. Karena kita sudah menemukannya. Maka jangan biarkan dia bangun lagi. Liu Ba belum melewati masa kritis. Dokter berkata, malam ini sangat krusial. Jaga dia baik-baik di sini malam ini. Untuk memastikan dia dengan aman melewati malam. Bos, karena Liu Ba sudah tidak berdaya, apakah kita masih perlu pergi ke hotel kecilnya? Omong kosong. Aku tahu Steng Hong, wanita itu. Pasti ada lebih dari satu salinan video itu. Jika aku jadi dia,
Aku pasti akan menyembunyikan satu salinan di hotel untuk disimpan. Anda pergi ke sana dan cari itu. Bos kami menemukannya. Cari lebih banyak. Geledah dengan teliti. Jangan lewatkan apapun. Baik. Ini dia. Benar. Sepertinya dia juga melacaknya sampai sini. Tapi dia masih selangkah di belakangku. Cari bawahan untuk mengurus mobilnya. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Pergi. Bos, karena The film was dia sudah translated mengakuisisi and tanah itu. narrated Jika by sesuatu terjadi Emilia. sekarang, bukankah Anda tidak akan mendapatkan uangnya? Jika dia tidak membelinya, orang lain secara alami akan membelinya. Aku tidak mau uangnya. Aku ingin dia mati. Tidak masalah kan? Bos jangan khawatir. Bawahan saya seorang profesional. Saat ini, mobilnya seharusnya baik-baik saja. Begitu kecepatan mencapai 80, rem akan blok. Pada saat itu, kecepatan hanya akan meningkat. Dan tidak akan bisa berhenti sama sekali. Bukankah orang dan mobilnya akan hancur? Bawahanmu benar-benar kejam. Tapi itu bagus. Biarkan dia pergi dan jangan pernah kembali. Kali ini aku tidak percaya. Kau tidak akan mati. Apa yang terjadi? Oh tidak, remnya blok. Apa? Tolong duduk dengan benar. Hati-hati. Baik. Sekarang, kamu akan menikah, dan kamu harus menikah. Jika kamu tidak menikah, kamu tetap harus menikah. Ini bukan terserah padamu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa kau memaksaku menikah? Kenapa? Bukankah itu karena tidak ada yang mendukungmu? Keluarga kami sudah menerima seserahan. Jika kau tidak menikah, apakah aku akan menikah? Tapi Wusiong, minum berjudi dan main perempuan. Dia hanya seorang berandalan. Cukup. Entah dia preman atau berandal lokal. Kita tidak punya pilihan, mengerti? Xiaoya, kau, ada apa denganmu? Cepat bangun, ibu. Kakak ipar, kau datang tepat pada waktunya. Bukankah ini keluarga kami untuk Xiaoya sudah mengatur pernikahan yang baik? Kau anakku. Perempuan dewasa harus menikah. Mengapa kau menangis? Apakah kau enggan meninggalkan ibu, enggan meninggalkan nenek? Yukin, mengenai pernikahan Xiaoya, aku sudah membuat keputusan. Kamu adalah ibunya. Sejak zaman dahulu, selalu menjadi perintah orang tua. Dan kata-kata Makam Blang, pernikahan ini, kamu tidak punya keberatan kan? Ibu, aku tentu saja tidak keberatan. Hanya saja pihak lain itu, orang seperti apa? Aku setidaknya harus mengenalnya. Dan aku juga perlu melihat, apakah Xiaoya menyukainya kan? Jadi kamu mengatakan, kamu tidak percaya penilaian wanita tua ini. Baiklah, mulai sekarang keluarga ini, kamu bisa menjadi orang yang membuat keputusan. Anggap saja aku sudah mati. Tidak ibu, bukan itu maksudku. Kami juga memikirkan Xiaoya. Ini. Tentu saja, jika kau tidak setuju, kita bisa membahasnya lagi. Kita adalah keluarga. Kita pasti tidak akan menyakiti Xiaoya kan? Aku. Kakak ipar, apa kau baik-baik saja? Xiaoya, penyakit ibumu belum sepenuhnya pulih. Masalah ini jangan kita bahas dulu untuk sekarang. Jianli, bantu kakak ipar pergi istirahat dan sekalian seduh obatnya. Baiklah, baiklah. Pergi.
Aku akan membantumu beristirahat. Kakak ipar, Xiaoya juga sudah dewasa. Ibu juga melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Kau bilang kau sudah bekerja keras. Setengah hidupmu untuk apa? Bukankah itu hanya untuk Xiaoya, agar masa depannya stabil, dan menikah dengan pria yang baik? Aku ibu ini yang tidak kompeten. Masalah Xiaoya, aku masih butuh kalian menjaganya. Kakak ipar, hal terpenting sekarang adalah menjaga kesehatanmu dengan baik. Nanti saatnya tiba, Xiaoya akan melahirkanmu, seorang putra yang gemuk. Ayo, minum obatmu. Tubuhku juga semakin lemah. Dan aku masih membutuhkan kalian berdua untuk merawatku. Oh ya, bagaimana kabar gadis Xiaoya itu? Tolong bantu aku membujuknya. Bagaimanapun dia seorang gadis, mendengar dia akan menikah, dia pasti enggan meninggalkanmu kakak ipar. Biarkan dia menangis nanti lega. Kita semua wanita. Ya kakak ipar, bukankah kita semua sudah melalui ini? Dia hanya belum mengalami manisnya pernikahan. Setelah beberapa hari untuk menenangkan diri, dia akan mengerti dan baik-baik saja. Masalah Xiaoya merepotkanmu. Kakak ipar cepatlah, minum obatnya selagi hangat. Baru saja di luar. Apakah ada suara? Tidak. Suara apa? Tidak. Kakak ipar, kau hanya terlalu The lelah. film was Kau berhalusinasi. translated and Minum obatnya, narrated by dan tidurlah Ed dengan Media. nyenyak. Aku jamin besok kau akan penuh semangat. Tiga hari kemudian, Untuk menikahi seorang istri. Di mana istriku? Kakakku sudah tiba. Cepat, masuklah dan duduk. Ada apa dengan kalian semua? Uang mahar sudah diterima beberapa hari yang lalu, dan kalian belum berpikir untuk mengirim pengantin wanita kepada kami. kakak laki-laki, jangan marah. Hari ini, ya hari ini, kau bisa membawa menantumu bersamamu. Mereka di sini. Bukankah mereka ada di sini sekarang? Ini tidak bisa diterima. Dengan lengang dan kaki kurus ini. Dan untuk ini, Anda masih menagih saya 1 juta yuan sebagai uang mahar. Ini, bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan ladang. Ini, Paman kedua, aku mohon padamu. Aku belum mau menikah. Nak lihat, wanita ini cantik. Pinggang ini. Sosok ini. Ibu, kemarilah, kakak tua. Sudah kubilang putramu akan menyukainya kan? Bagaimana? Kalau begitu masalah ini sudah beres, kau bisa membawanya sekarang. nenek aku mohon. Jangan nikahkan aku. Pergi, keluarga ini telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih tidak mau? Bagi seorang anak perempuan untuk menikah adalah hal yang wajar dan benar. Apakah kamu ingin tinggal di keluarga ini dan hidup gratis seumur hidupmu? Aku memberitahumu. Masalah ini, aku yang memutuskan. Dasar bodoh. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat bawa istrimu pergi. Ayo pergi. Pergi. Jati ini. Pernikahan yang kau temukan untuk Xiaoya? Keluarga Yumu. Ada apa ini? Tidak kurang 1 sen pun. 1 juta yuan. Ini, kau baru saja menarik kembali perkataanmu. Kakak ipar, kami juga memikirkan Xiaoya. Xiaoya sudah tidak muda lagi. Tidak buruk baginya untuk menikah ke keluarga Wu. Benar sekali. Meskipun dia menikah ke daerah pedesaan, setidaknya dia akan punya suami untuk hidup bersamanya. Kau tidak perlu khawatir lagi. Tidak, aku tidak setuju. Aku sama sekali tidak setuju untuk menikahkan Xiaoya seperti ini. Lupakan 1 juta yuan. Bahkan 1 juta yuan pun tidak akan cukup. Ibu lihat dia. Kamu masih tidak setuju? Desa orang sakit. Berapa hari lagi kamu bisa hidup? Aku neneknya. Jika aku bilang dia menikah, maka dia harus menikah. Bahkan ibunya sendiri tidak bisa menghentikannya. Pergi. Luas sini. Ibu? Mama. Mama. Pergi. Mama. Pergi untukku. Mama. Cukup. Berhenti menarik-narik dan membuang waktu. Bawa dia pergi cepat. Jangan ada yang bergerak. Kakak Jian Chuan. Anakku akan menikah.
Aku tidak ingin ada korban jiwa. Benar. Tepat sekali. Kakak ipar, apakah kau mencoba memaksa kami dengan kematianmu? Apa kau berani? Mama, The film Aku was takut. translated Dia mungkin tidak and punya nyali. narrated Dia by hanya mencoba Amelia. menakut-nakuti kita. kau tidak mencoba mengulur waktu, menunggu kakakmu datang menyelamatkanmu kan? Dia. Sekarang dia tak bisa jaga diri. Jadi berhentilah bermimpi. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau lakukan pada kakakku? Cukup. Berhenti berpura-pura. Aku beritahu kau. Wanita itu sudah mati. Jika kau mendengarku dengan patuh, aku mungkin demi keluarga ini membiarkanmu makan di masa depan. Kau tidak akan kelaparan sampai mati. Aku buta. Ini semua salahku. Aku tidak mempercayai kakakku, tapi malah salah mempercayai kalian semua. Cukup. Dia tidak punya nyali untuk bunuh dia. Pergi. Liu Jianchuan, apa kau tidak menginginkan sebidang tanah ini? Jika aku mati sekarang, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku adalah pemilik tanah ini. Tanpa tanda tangan pribadiku, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kakakku. Kalian semua kembali dulu. Pernikahan hari ini tidak akan bisa kalian lanjutkan. Kau, jangan coba-coba menipuku. Kau harus mengembalikan 1 juta yuanku. Baiklah, kembalikan. Kakak, Jangan berlama-lama. Pergi. Mama, Bawa kemari. Kakak ipar. Karena semuanya sudah terungkap, aku tidak akan berpura-pura lagi. Kau sekarang hanyalah orang yang sakit-sakitan. Mungkin suatu hari, kau akan meninggal. Xiaoya masih muda. Aku berjanji padamu. Selama kau mengalihkan tanah itu, atas namaku, aku akan membiarkanmu pergi. Kita akan mengurus urusan kita masing-masing. Apa yang kau lihat? Kau akan setuju suka atau tidak? Jika tidak, aku akan mengambil Xiaoya dan menjualnya lagi. benar. Aku setuju untuk mengalihkan tanah ini kepadamu. Asalkan kau bebaskan Xiaoya. Ibu, lihat. Ini kakak ipar kita yang baik. Maka kita akan benar-benar menjadi keluarga. Xiaoya juga ada di sini. Xiaoya, Kakak ipar. Jangan khawatir. Setelah perjanjian ini ditandatangani, tidak ada yang akan terluka. Tolong. Bos, semuanya sudah siap. bagus. Hari ini kita akan membuat mereka mengungkapkan warna asli mereka. Lahan pinggiran kota nomor 3. Secara resmi dialihkan ke nama Liu Jianchuan. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Di perjamuan hari ini, kakak iparku telah bekerja keras sepanjang hidupnya, memimpin aku, keluargaku, ke tempat kita sekarang selangkah demi selangkah. Ini tidak mudah. Beberapa waktu lalu, kakak iparku mengalami kecelakaan kecil. Untungnya dia tidak terluka, meskipun pabriknya sudah tidak ada sekarang. Aku khawatir di masa depan pabrik pengolahan daging Yukin juga akan menjadi apa yang semua orang sebut sebagai sejarah. Namun, untuk apa orang hidup? Bukankah untuk keharmonisan keluarga dan keselamatan anak cucu? Sekarang, kakak ipar percaya padaku. Aku akan terus memimpin keluarga menuju perjalanan baru. Hari ini selain pengalihan tanah, segmen kecil ini, aku akan mengumumkan 2 kabar baik. Berita bagus apalagi yang ada. Hal pertama adalah keponakanku, yaitu putri kakak ipar Liuya, akan segera menikah. Kakak ipar, jangan terlalu bersemangat. Ini adalah apa yang aku sebagai paman keduanya harus lakukan. Ada satu hal lagi, yaitu kakak ipar dan Tuan Grup Mingei telah saling mengenali. Mereka adalah kakak beradik kandung yang telah lama terpisah. Namun sayangnya, beberapa waktu lalu, Tuan Xiao mengalami kecelakaan dan meninggal dunia secara tak terduga. Kakak ipar adalah milik Tuan Xiao semasa hidupnya. Satu-satunya kerabatnya akan mewarisi Grup Mingei, semua asetnya, dan aku akan melaksanakan permintaan terakhir Tuan Xiao untuk membangun kerajaan baru.
untuk menghibur rohnya di surga. Ini benar-benar rezeki nomplong dari langit. Grup Mineri, itu luar biasa. Mamang, sepertinya ada lagi. Maka bisnis akan lahir. Kau hanyalah anjing keluarga Liu kami. Jadi Direktur Xiao, dibunuh. Ayo kakak ipar, ayo kita berfoto. Kemari, kemari, kemari. Semuanya ambil posisi dulu. Baiklah, kemari, kemari, kemari. Kakak kedua. Semuanya lihat ke kamera. Baiklah, 3, 2, 1, tersenyumlah. Astaga. Keluarga ini benar-benar kejam. Palsu. Ini palsu. tidak. Kakak ipar. Aku akan mengantarmu untuk terakhir kalinya. Ingat untuk menyapa kakak sulung. Tidak. Ini pembunuhan untuk membungkam mereka. Itu kau. Aku ingat sekarang. Keluargamu mencoba membunuhku. Semuanya jangan membuat tebakan liar. Ini pasti palsu. Video ini dibuat-buat. Kakak ipar. Tubuhmu sudah dalam keadaan seperti ini. Jika kamu ingin hidup, patuh saja. Video ini tidak membuktikan apa-apa. Faktanya ada di depan matamu. Beraninya kamu menyangkalnya. Kamu belum mati. Bos, ada yang tidak beres. Ada apa? Mobil kita sudah dirusak. Bagaimana kalau kita? Terus berakting sampai akhir. Cari seseorang untuk mengatur kecelakaan lalu lintas. Jika kita akan bermain, mari bermain besar. Aku Xiao Yudi akan menyelesaikannya sampai akhir. Tentu saja kamu berharap aku mati. Sayangnya, rencanamu tidak berhasil. Jadi kenapa? Bahkan jika kamu datang, itu tidak akan mengubah apapun. Kamu bisa membawa orang ini pergi. Begitukah? Kalau begitu lihat siapa ini. Ini tidak mungkin. Aku Yuba menuduh Liu Jianchuan dia menghasut keluarganya untuk membunuh Xiao Yuqian. Bukankah ini putra Liu Jianchuan? Putra ini menuduh ayahnya sendiri. Sepertinya benar-benar tidak ada jalan keluar. Kau seorang pembunuh. Seluruh keluargamu adalah pembunuh. Cepat, jangan biarkan mereka kabur. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Semua usaha sia-sia di rintangan terakhir. Aku selangkah lagi menuju kesuksesan. Kakak ipar tidak mati. Kami tidak membunuh siapapun. Jika kau ingin mencari seseorang, carilah dia. Itu dia. Dia memimpin dan menghasut kami untuk membunuh kakak ipar. Dia bahkan membuat istrinya sendiri dijual ke pegunungan. Itu juga dia yang mengirim seseorang untuk membunuh putranya sendiri. Kamu bicara omong kosong. Kamu benar-benar memberontak. Ya. Aku telah memberontak. Kau tahu kakak ipar tertua hidup lagi. Dan kau tidak ragu untuk meracuninya. Aku terpaksa melakukannya. Jika aku tidak melakukannya, dia akan mengambil nyawaku. Dian. Xiao Li. Aku punya cara. Aku masih punya cara. Lihat. Kita masih memegang dia. Ada apa? Mama, Pukul dia keras-keras. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu siapa aku? Jangan pukul anakku. Jangan pukul anakku. Ini orang jahat. Dia sama sekali tidak bisa dibiarkan begitu saja. Benar, pukul dia sampai mati. Anakku. Maafkan orang lain jika kamu bisa. Yukin, Xiao ya, Xiao Yudi, ini bagaimanapun juga. Masalah keluarga kakakmu, kamu tidak perlu membuatnya. Begitu serius kan, kamu bahkan membiarkannya datang dan memukul kami. lihat baik-baik. Aku keluarga Xiao Yukin. Kamu merencanakan kekayaan dan mengambil nyawa. Kamu pantas menerima hukumanmu seumur hidupmu. Masuklah ke dalam untuk mengunjungi putramu. Mama. 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 Putra sulung. Lihat,
Lihat saja. Istrimu ingin mengirim adikmu ke penjara. Dia bahkan membiarkan orang luar datang dan menindas kami. Sungguh kemalangan bagi keluarga kita. Jika putramu masih hidup, beranikah kau mengintimidasi orang secara terang-terangan? Jika dia masih hidup, apakah dia akan sepertimu? Tidak bisa membedakan benar dan salah. Keluarga ini memiliki konflik itu sangat normal. Justru karena kita keluarga, kita harus saling mentolerir dan saling memahami. Seseorang yang dengan sengaja merencanakan kekayaan dan mengambil nyawa, apakah dia pantas menjadi keluarga? Membunuh ipar dan menjual istri, memaksa menikahkan putri orang lain, apakah dia pantas menjadi keluarga? Dan kau, yang hanya peduli pada anak-anakmu sendiri, adalah menantu perempuan yang menikah masuk, bukan manusia. Adik perempuan, apakah yang kakak perempuan katakan benar? Kita adalah keluarga sejati.